Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Semua sudah siap puji nama Tuhan? Siap. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita doa dulu yuk. Jangan lupa lipat tangannya, tegakkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak kami bersuka cita Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji nama Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Let's go adik. Ayo goyangin badan kita. Temukan tangannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Seindah-indahnya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam
kami bertumbuh Tuhan, Amin. bertumbuh lebat Tuhan. Amin. Bapak sebentar kami mau menyembah Engkau. Kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kami, melawat hati kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Katakan Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Say, oh, Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. I belong, for all I ever need is you.
mencintai aku. Oh, benar Bapak. Benar Tuhan, kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti Tuhan. Dan boleh kami merenungkan dan kami boleh melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Halo semua, balik lagi sama kakak di minggu ini. Oh ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online service-nya, kakak mau kasih kalian dua info penting. Yaitu yang pertama, pada minggu ini ada 2 dari teman kalian yang sedang berulang tahun loh adik-adik. Nah, yang pertama ada Jessie pada tanggal 2 Juli. Dan yang kedua ada Excel pada tanggal 7 Juli. Jadi adik-adik kalian jangan lupa ya untuk say happy birthday ke mereka. Nah, info terakhir yang paling penting apa sih? Jeng 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 jeng. Info yang terakhir adalah pada 17 Juli nanti kita akan adakan Little Disciples Meeting via Zoom dan akan dilayani oleh Pastor Insan. Yeay! Nah, kira-kira di situ kita bakal ngapain sih? Di situ kita bakal ketemu kakak-kakak, teman kalian semua, dan bakal praise and worship. Nah, terus kita bakal hear the word of God dari Pastor Insan. Oke adik-adik, jangan lupa dicatat ya tanggalnya, tanggal 17 Juli jam 5 sore. Dicatat dan jangan lupa datang. Bye-bye, God bless you semua. Hai Little Disciple, selamat sore. Apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Kak Lina. Ya, senang sekali sore hari ini kita bisa beribadah. Dan sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dikasihi seperti halnya Allah mengasihi Yesus. Nah, adik-adik siapkan ya. Alkitabnya kita mau baca di Lukas 3. Ayo buka Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Ini cerita waktu Yesus dibaptis. Nah, siapa yang sudah pernah baca nih perikop Alkitab ini? Kalian percaya di antara kalian sudah banyak yang pernah baca ya. Oke, sudah ketemu semuanya? Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita sore hari ini kita akan belajar bagaimana Allah mengasihi kita seperti halnya Allah mengasihi Yesus ya. Nah, adik-adik tahu tidak kalau Yesus mengasihi adik-adik? Ya, siapa yang benar-benar tahu? Ada? Ya. Dan kebenarannya adalah bahwa Yesus sangat mengasihi kita ya, seperti halnya Allah mengasihi Yesus seperti
yang tadi kita baca ya. Bahwa waktu Yesus dibaptis kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati ya, dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, adik-adik tahu hal yang paling penting untuk kita tahu, untuk kita ingat, yaitu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan ya, kita dikasihi oleh Yesus. Itu adalah hal yang penting dalam hidup kita, supaya kita mengerti, supaya adik-adik mengerti, tahu bahwa adik-adik juga Kakak Lina dikasihi Yesus. Nah, apa gunanya untuk kita saat kita sudah mengerti kalau kita dikasihi Yesus? Ya, itu adalah identitas. Nah, adik-adik tahu identitas? Identitas itu label ya, kayak label, kayak satu apa ya? Ya identitas lah ya. Adik-adik tahu ya identitas, jati diri, siapa sebenarnya kita ya, bahwa kita sebenarnya dikasihi oleh Yesus. Nah, Kak Lina mau cerita pengalaman Kak Lina ya, tentang bagaimana Tuhan itu mau mengatakan kalau Tuhan itu mengasihi Kak Lina, mengasihi adik-adik. Nah, dulu waktu Kak Lina awal-awal bertobat ya, lahir baru, kenal Yesus, mengalami Yesus. Nah, Kak Lina itu pengen berdoa ya, Tuhan beri aku satu karunia seperti orang-orang yang lain ya, yang bisa misalnya bisa melihat hal-hal yang supranatural ya, misalnya bisa melihat malaikat, atau Tuhan kasih saya penglihatan yang wow, seperti itu ya. Itu bahasa Kak Lina seperti itu doanya, pokoknya Tuhan kasih saya hal-hal yang luar biasa tuh, seperti orang-orang yang lain. Adik-adik pernah berdoa seperti itu? Nah, tapi tahu nggak adik-adik, setiap kali Kak Lina minta berdoa seperti itu, terus Tuhan itu berbicara dalam hati Kak Lina itu cuma seperti ini, Lina, I love you. Lagi, saat Kak Lina minta lagi, doa lagi di hari yang lain, jawabannya masih sama, Lina, I love you. Itu saja ya. Kak Lina doanya apa, tapi Tuhan jawabnya apa, seperti itu ya. Nah, tapi selama ya, sejalan Kak Lina bertumbuh ya, terus dibimbing ya, dimuridkan ya, terus Kak Lina ya baca firman, berdoa ya, bersekutu dengan Tuhan. Nah, baru tahu ternyata jawaban dari Tuhan itulah hal terpenting yang Kak Lina harus tahu. Nah, ini juga hal yang adik-adik juga harus tahu ya. Itu satu hal yang menguatkan, yang akan menguatkan kita mengerti bahwa kita dikasihi Tuhan, dan Tuhan tuh mau ngomong gitu loh, mau bicara sama Kak Lina. Hal-hal yang kamu minta yang wow itu adalah ya kesekian sekian. Tapi satu hal yang penting harus kamu tahu,
ya Lina, ya adik-adik juga, bahwa I love you, kata Tuhan, ya. Karena apa? Di lain hari, ya, suatu saat, ya, adik-adik, ada waktunya kita akan mengalami waktu-waktu di dalam kesesakan, ya, waktu-waktu saat kita sedang sedih, saat kita sedang dalam tekanan, di dalam kondisi yang tidak baik, ya. Nah, itu akan teringat lagi, ya, satu hal, ya, saat kita sudah mau istilahnya menyerah, putus asa, itu muncul lagi, ya, Lina, I love you. Nah, itu yang bikin Kak Lina bangkit lagi, ya. Oke lah Tuhan, ya, apapun saya, ya, bagaimanapun kondisi saya tahu bahwa Tuhan, bahwa Yesus mengasihi saya. Nah, adik-adik juga harus mengerti, harus tahu bahwa betapa Tuhan mengasihi adik-adik satu persatu, ya. Tuhan sangat-sangat mengasihi adik-adik, dan ini hal yang penting yang adik-adik harus tahu, karena ini akan menjadi identitas kita. Jadi apapun misalnya kita hidup, ya adik-adik, Kak Lina kasih tahu, kita hidup itu harus berdasar pada firman Tuhan, apa yang Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, apa yang Tuhan katakan tentang kita, ya. Kalau Tuhan bilang I love you, berarti ya iya, benar bahwa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita dikasihi, ya. Di dalam Kristus kita sudah diterima, kita dikasihi, ya. Kita sudah diampunin, kita berharga, ya. Karena itu, kalau misalnya suatu saat ada orang yang bilang, kamu jelek, misalnya kamu hitam, kamu keriting, atau bla 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 bla, ya, aku benci kamu, misalnya aku nggak mau berteman sama kamu. Nah, kadang iblis, musuh itu akan menyerang, kamu tidak punya teman, ya, kamu nggak ada yang ngasihi, misalnya. Itu musuh selalu taruh dalam pikiran kita seperti itu. Adik-adik pernah ngalamin? Nah, tapi ingat, ya, kita tidak hidup menurut apa yang dunia atau orang lain katakan tentang kita, tapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan, ya. It's okay. Mungkin kamu teman kita mengolok-olok kita, mengejek kita, ya, merendahkan kita, tapi kita harus ingat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, cukup. Itu yang akan membuat setiap kita, ya, membuat adik-adik kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus, ya, di dalam menjalani hari-hari, ya, yang Tuhan berikan pada kita, ya, adik-adik, ya. Jadi ya nggak usah minder, ya, nggak usah malu dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain lebih secara fisik, secara luar mungkin mereka lebih daripada kita, tapi one thing, satu hal, ya, kita ingat bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, seperti halnya Allah mengasihi Yesus, ya, berkenan, dan demikian juga kita yang di dalam Kristus, ya, kita dikasihi Tuhan, kita dikasihi Yesus, kita berkenan, ya, di hadapan Tuhan, kita berharga. Nah, adik-adik nggak usah malu, nggak usah minder, ya. Kita dikasihi oleh pencipta langit dan bumi, ya. Jadi
teman-teman kita mau ngomong apa, yang penting kita tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Ya, ini adik-adik yang harus tahu. Oke? Ya. Ini yang Kak Lina mau sampaikan, ya, yang mau Kak Lina pesankan pada adik-adik, betapa Allah, betapa Yesus mengasihi kita, ya. Dan kalau mau diingat lagi, ya, Tuhan mengasihi kita seberapa besar, ya, tidak terukur kasihnya, sampai Yesus harus mati di kayu salib. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kita harus sadar itu, ya, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Yesus. Jadi itu yang akan membuat adik-adik kuat, ya, di saat tekanan, di saat badai hidup, ya, di saat situasi, ya, tidak baik, ya, bagi kita, tapi kita akan merasakan kasih Tuhan, kita akan tetap merasakan damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah anak-anak yang dikasihi, kami sudah diterima, kami berharga di mata Engkau, Tuhan. Dan kami ucap syukur Bapa, Kau telah memberikan Yesus yang adalah bukti kasih Engkau, Tuhan. Yesus telah memberikan hidupnya bagi kami karena besar kasih-Mu, Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu, Tuhan, tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau, Tuhan, mengasihi Yesus, kami juga mau ingat, kami mau sadar, Tuhan, bahwa kami sudah dikasihi lebih dulu oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya sama katakan amin. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Lina. Kakak percaya adik-adik belajar sesuatu kan hari ini? Nah, kakak percaya juga adik-adik sudah catat apa yang adik pelajari. Nah, jangan lupa, jangan disimpan dulu catatannya. Kita mau masuk ke activity hari ini, oke adik-adik? Siap? Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siapa identitas kita menurut firman Tuhan? Siapa identitas kita menurut firman Tuhan? Nomor 2. Apa gunanya saat kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Apa gunanya saat kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Nomor 3. Tadi Kalina sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi anaknya Yesus Kristus. Nah, menurut adik-adik, jika demikian, apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan? Coba adik-adik jelaskan. Oke adik-adik, itu saja pertanyaan untuk minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cemeri. Oke? See you next week. Bye! Hai Little Disciples,
hari ini kita akan membuat karya seperti ini nih. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau begitu apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kertas, pensil, dan penghapus. Kemudian alat mewarnai seperti pensil warna, spidol, krayon, atau alat mewarnai lainnya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar adik-adik. Kalau adik-adik masih ingat, dulu kita pernah menggambar gambar adik-adik juga kan? Nah, adik-adik bisa pakai foto adik-adik lagi untuk menggambar hal yang sama. Jangan lupa gambar wajahnya. Kemudian gambar rambutnya. Nah, untuk rambutnya adik-adik sesuaikan dengan rambut adik-adik ya. Kalau pendek, adik-adik buat pendek. Oh ya, alisnya juga ya. Nah, adik-adik ingat gak? Waktu Kalina tadi sharing, Kalina ada mengatakan bagaimana Bapa mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan, ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis. Nah, adik-adik juga tulis hal yang sama di atas gambar adik-adik. Bedanya, adik-adik ubah kata inilah menjadi nama adik-adik. Contohnya seperti yang ada di video. Nama kakak nih ya, Sofialah anakku yang aku kasihi. Kepada nyalah juga diganti ya adik-adik jadi nama adik-adik. Kepada Sofialah aku berkenan. Di akhir adik-adik bisa buat lambang strip dan tulis Bapa di surga. Nah, jika adik-adik suka, adik-adik juga bisa buat gambar cinta di pinggir-pinggir gambar adik-adik sebagai hiasan. Nah, selanjutnya kita akan warnai. Nah, kalau sudah selesai, seperti ini nih hasilnya adik-adik. Oke adik-adik, itu saja aktiviti minggu ini. Jangan lupa kirimkan foto dari karya adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cemeri. Oke adik-adik, see you next week. Bye! Halo adik-adik Little Disciples, selamat hari Minggu dan selamat datang lagi bertemu dengan Koko. Untuk hari ini kita bisa bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama quiz dulu. Oke semuanya, siap ya adik-adik? Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapakah nama Rasul Paulus sebelum ia bertobat? Apakah A. Maulus? Apakah B. Kaulus? Atau C. Saulus? Jawaban yang benar adalah C. Saulus adik-adik semuanya. Pertanyaan kedua. Pada hari keberapakah Yesus bangkit? Apakah jawabannya yang A, 5 hari setelah Yesus salibkan? Atau jawaban yang B, 3 hari setelah disalibkan? Atau jawaban yang C,
sehari setelah disalibkan? Jawabannya adalah yang B, adik-adik semuanya. 3 hari setelah Yesus disalibkan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Mukjizat apakah yang pertama kali dilakukan oleh Yesus? Apakah jawabannya A, menyembuhkan orang sakit, atau jawabannya B, berjalan di atas air, atau jawabannya C, mengubah air menjadi anggur? Jawaban yang tepat adalah C, mengubah air menjadi anggur. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, berapa lamakah Yesus berpuasa? Apakah jawabannya yang A, 40 hari 40 malam, atau yang B, 30 hari 30 malam, atau yang C, 50 hari 50 malam? Jawabannya ya yang A, 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, hari ini ayat hafalannya apa ya? Apakah jawabannya A, Yohanes 15 ayat 9? Apakah jawabannya B, Roma 3 ayat 23? Atau jawabannya C, Matius 8 ayat 13? Jawabannya adalah yang A, Yohanes 15 ayat 9. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, adik-adik kelas Disciples, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat mengerti adik-adik bahwa betapa Yesus sangat mencintai dan menyayangi kita, yaitu anaknya adik-adik. Orang kesukaannya, orang yang paling favoritnya adik-adik. Di matanya, kita ini sangat berharga adik-adik, sehingga ia rela mati buat kita semua adik-adik. Bayangin adik-adik, ia rela disalibkan dan ia rela berkorban buat semua dosa-dosa kita adik-adik. Wah, itu namanya kasih tanpa syarat adik-adik. Kasih yang gak bisa dibayar dengan apapun adik-adik. Kasih yang dikasih dengan cuma-cuma oleh Yesus seorang adik-adik, supaya kita semua bisa selamat adik-adik. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa buat dihafalin, direkam, dan dikirim seperti biasa adik-adik. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Hai semuanya, balik lagi sama kakak. Nah adik-adik, minggu ini sermonnya sangat amat memberkati ya. Oh iya, kakak mau mengingatkan nih buat kalian semua yang ada di rumah. Kalian jangan lupa untuk absen ya yang belum absen. Dan jangan lupa untuk mengerjakan setiap aktivitas yang para kakak sudah kasih nih buat kalian semua. Oke, yang terakhir kakak juga mau mengingatkan bahwa setiap hari Rabu kita ada doa revival dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Oke adik-adik, kita close ya online service minggu ini. Bye-bye adik-adik, God bless you.